membangun keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya saya akan absen dulu ya. Retnodwi Holidatul Hamidah, Latifah Wijaya, Rizky Aulia, Anita, oke hadir semua ya. Pada pertemuan kali ini materi yang dibahas mengenai teks eksplanasi. Apakah itu teks eksplanasi? Apakah ada yang pernah dengar, pernah tahu? Teks eksplanasi itu seperti teks peristiwa. Iya. Sebelumnya untuk mengenal lebih jelas saya akan memberikan tayangan mengenai teks eksplanasi supaya nantinya kalian akan paham. Nah, itu tadi gambaran mengenai teks eksplanasi, yang artinya di sini teks eksplanasi itu berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, dan yang lainnya. Di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum. Artinya pernyataan di sini adalah gambaran awal tentang apa yang nantinya akan disampaikan di dalam teks. Artinya di sini deretan penjelas atau inti penjelasan yang akan disampaikan. Kemudian fakta dan sebab akibat. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan tidak dibuat-buat. Jadi apa adanya, tidak ditambah-tambahkan dan tidak dikurang-kurangi. Selanjutnya keilmuan. Hal yang dibahas bersifat keilmuan. Artinya di sini misalnya yang berhubungan dengan ilmu pendidikan, gitu, kayak sains gitu. Jadi bersifat keilmuan. Selanjutnya informatif, bersifat informatif yaitu dan tidak mengotori pembaca agar percaya kepada yang dibahas, tidak dibuat-buat. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi? Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Pada umumnya, paragraf dalam teks bersifat deduktif, yaitu gagasan utamanya yang terletak di awal paragraf. Adapun yang bersifat induktif, yaitu sebaliknya gagasan utama yang terletak di akhir paragraf. Dan juga ada paragraf campuran yang artinya gagasan utama berada di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, memahami makna setiap kalimat yang ada di dalam teks. Bagaimana cara mengidentifikasi dalam teks eksplanasi? Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kemudian memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf, menemukan gagasan utama atau ide pokok, menambahi kata-kata kunci, dan merumuskan inti kalimat. Kemudian struktur teks eksplanasi. Di sini ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama, mengidentifikasi fenomena, mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan yang terkait dengan fenomena yang dibahas tersebut, misalnya fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian, yaitu merinci kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Yang selanjutnya, mereview. Setelah diidentifikasi, setelah digambarkan rangkaian kejadiannya, direview. Artinya berupa komentar atau penilaian atas kejadian yang telah dipaparkan tersebut. Adapun aspek kebahasaan teks eksplanasi, yang pertama menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Di sini kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus. Contohnya gempa bumi. Istilah yang digunakan berupa lava, magma, vulkanik, gitu ya. Selanjutnya
Di sini konjungsi kausalitas ada dua, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Yang contohnya intrakalimat seperti karena, sebab, akibat, dari. Dan antarkalimat akibatnya atau oleh karena itu. Selanjutnya ada pola pengembangan teks eksplanasi. Di sini yang pertama ada paragraf sebab akibat. Ada dua, paragraf induktif khusus dan umum, dan paragraf deduktif. Hal sebaliknya, umum dan khusus, umum ke khusus. Yang kedua ada paragraf proses, yang artinya di sini urutan dari tindakan-tindakan tersebut atau perbuatan untuk menghasilkan sesuatu pada peristiwa. Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks. Yang pertama, menentukan tema. Tentukanlah jenis eksplanasi yang akan dibuat. Apapun teks yang dibuat kan mesti harus menentukan tema. Dan yang kedua, menulis ide-ide pokok. Ide pokok berupa topik yang nantinya akan dikembangkan. Kemudian mengumpulkan bahan. Di sini kumpulan bahan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti di internet, buku pelajaran atau yang lainnya. Sama yang keempat, menyusun kerangka teks eksplanasi. Kerangka di sini yang berarti memecahkan topik dalam beberapa subtopik, kemudian disusun secara sistematis dan logis dengan urutan pola pernyataan umum, deret penjelasan dan interpretasi. Kemudian mengembangkan kerangka. Setelah disusun, dikembangkan menjadi teks eksplanasi yang utuh dan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Tetap harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Yang terakhir, menyunting teks eksplanasi yang telah disusun. Setelah disusun, dikembangkan dengan kaidah kebahasaannya, kemudian disunting, yang artinya bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks. Kemudian selanjutnya saya di sini akan memberikan tugas mencari contoh teks eksplanasi, kemudian kalian tentukan sebab akibatnya ya. Kalian buat beberapa kelompok ya, buat sendiri karena saya agak tidak hafal namanya. Ya, yang sudah bisa dipresentasikan di depan sebab akibatnya dari kejadian saya berikutnya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil analisis, yaitu urutan sebab dan akibat. Judulnya banjir. Pernyataan umumnya yaitu banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beberapa masalah seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada. Untuk urutan sebab ke akibat, yaitu kita ketahui bersama mengenai banjir bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasa. Sampah yang berada di sungai karena dibuang sembarangan oleh manusia juga bisa mengakibatkan banjir karena aliran air sungai menjadi terhalang dan mampet. Hutan yang gundul akibat penebangan liar juga berpengaruh terhadap timbulnya banjir, sebab akar pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air tidak ada, sehingga air tidak terserap dan akan menggenang di daratan. Selanjutnya yaitu simpulan atau interpretasi. Dampak yang diakibatkan oleh banjir dibagi menjadi 3, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Dampak primernya yaitu kerusakan fisik seperti mobil, bangunan, jembatan, dan jalan raya. Untuk dampak sekunder, persediaan